sebetulnya sebelum mengolah kata yang harus diperhatikan bukan bagaimana vocabulary atau pilihan-pilihan kata. Ketika kita menasihati anak kita, cara terbaik adalah anak kita dibuat yang butuh nasihat kita. Jika mereka tidak membutuhkan nasihat kita, caranya yang lain adalah mereka dipancing untuk bertanya pada kita. Dan yang ketiga, ya kalaupun misalnya tidak dipancing, yang ketiga, yang alternatif lain adalah selalu mengosongkan gelas agar gelas itu bisa diisi. Bayangkan gelas ini adalah pikiran anak kita dan air adalah nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Jadi apa yang terjadi kalau gelas itu terus diisi air sampai luber, tidak masuk? Banyak nasihat seperti itu, tumpah-tumpah, tidak didengarkan anak, sehingga kita kemudian berkali-kali bilang, harus berapa kali ayah ibu bilang, ya mau ratusan kali juga sia-sia karena sudah penuh, overdose nasihat. Ingat ya, anak-anak bermasalah di dunia bukan anak-anak yang gak pernah dinasehat atau kurang tidak nasihat, yang justru overdose nasihat. Jadi sebelum ngasih nasihat anak, sebetulnya yang terbaik adalah kita dengarkan dulu perasaan pikiran mereka, buat mereka mengeluarkan perasaan dan pikirannya tentang masalah yang ingin kita bahas dengan anak. Tanya pendapatnya, tanya perasaannya, tanya pikirannya. Misalnya ketika anak kita malas belajar atau nilainya turun, bukan ujuk-ujuk dinasehatin, yang rajin belajar, yang bagus, kamu mimpinya nggak bisa, bukan ujuk-ujuk begitu, bukan tiba-tiba begitu, tapi dibahas soal menurut kakak pelajaran matematika itu susah atau gimana. Nah, dengerin ceritanya gitu ya, lalu berempati kepada anak-anak kita, lalu cari solusi. Baru setelah itu, setelah anak ngomong panjang, baru kita kemudian masukkan pendapat kita, nasihat kita ya. Yang kedua, kalau setelah anak mengeluarkan perasaan dan pikirannya, baru kita berikan input kita. Nah, supaya kemudian tidak merasa dibandingkan, gimana gitu ya. Pada dasarnya kita bisa bilang dengan contoh, ngasih contoh. Ibu ngasih contoh, ibu tidak ingin bermaksud membandingkan, karena membandingkan itu gak enak. Dan kalau bisa, membandingkan itu bukan dengan teman sebayanya, bukan dengan saudaranya, tapi dengan misalnya tokoh lain, tempat lain. Misalnya ketika malas belajar, maka yang terjadi begini. Ketika sukses belajar, yang terjadi begitu. Mimpi kamu apa, masa depan kamu kira-kira bisa nggak diraih kemudian masa depan kalau kita tidak berperih-perih sekarang, dan seterusnya. Jadi sedapat mungkin memberikan benchmarknya, perbandingnya bukan dengan kakaknya, dengan adiknya, atau dengan teman sebayanya, karena ada efek lain. Dia jadi benci saudaranya, dia jadi benci temannya. Jadi carilah perbandingan dengan orang yang jauh dari hidup anak. Sama kayak ibu-ibu pun sama, ketika suaminya membandingkan dengan perempuan lain kan nggak suka ya, begitu. Jadi kalaupun mau dijadikan contoh atau perbandingan dengan orang lain di tempat lain yang tidak dikenal oleh anak-anak itu gitu. Dan kalau bisa jangan orang-orang itu aja gitu yang dibandingkan ya, agar tidak merasa bosan, boring dan seterusnya. Terima kasih banyak.